Alhamdulillah alamin anak-anak, hari ini bulan Februari, akhir bulan ya. Maksudnya akhir minggu. Insya Allah minggu depan kita sudah masuk bulan Maret, April ujian. Ya, ujian UTBK-nya insya Allah akan dilaksanakan pada bulan puasa. Oke, alhamdulillah ini sudah ada 9 orang, 2 orangnya saya ini. Nggak apa-apa. Ya, ini gambar saya agak kurang ya nak ya, nggak apa-apa ya, karena emang laptopnya ini cahayanya juga kurang, jadi nggak masalah. Ya apa itu? Ya. Oke anak, kita mulai langsung saja. Bentar, nanti mau saya share ya presentasi. Saya share. Sudah coba dipelajari TKA-nya? Sudah nyoba belum? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Sekarang saya buka jendelanya. Ini, kamu bantu Umi nih. Pencet. Kalau misalkan ada yang masuk, pencetan. Ojo jauh-jauh, harus lihat Umi-nya. Sini. Bentar. Harus kelihatan, biar tahu yang di-share yang mana. Ya. Oke anak-anak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat semua ya hari ini. Ya, hari ini kita belajar TKA. Ya. TKA ini adalah tes kompetensi akademik. Ya, masih ingat ya? Kalau saya ingatkan kembali anak-anak, untuk UTBK besok insya Allah kemungkinan besar ya TPS-nya itu 70%, antara 60% sampai 70%. Jadi kalau misalkan soalnya 100 itu, maka TPS-nya itu dapat porsi sekitar 60 soal atau 70 soal. Kemudian TKA-nya itu sekitar 30 soal sampai 40 soal. Ya, hari ini kita akan belajar tentang TKA. Ya, TKA matematika tentunya. Untuk TKA yang lain seperti fisika, kimia, biologi, anak-anak belajar sendiri, oke? Nah, kita teruskan yuk. Nah, ini anak-anak, ini saya ambil dari Zenius ya. 7 langkah strategi belajar UTBK. Yang pertama, coba kita kerjakan soal UTBK tahun lalu. Sudah kita lalu ya hari ini. Insya Allah hari ini kita mulai membahas TKA UTBK tahun 2020 kemarin. Ya, TKA. Nanti kalau TPS-nya coba saya carikan dulu untuk yang UTBK tahun kemarin. Coba dikerjain anak-anak. Ya. Kemudian evaluasi kesiapan. Nah, kira-kira soal-soal itu soal-soalnya itu materi yang dibutuhkan itu apa saja, begitu. Ya, jadi dievaluasi kesiapan kita, siap apa enggak. Kemudian elaborasi bahan materi review. Kemarin sudah dikasih ya sama wali kelas ya tentang review atau ringkasan-ringkasan mata pelajaran. Itu bisa kalian lihat. Ya, kemudian buatlah jadwal review materi. Misalkan untuk UTBK itu persiapan kita yang pertama adalah kita harus mempersiapkan TPS, yang kedua kita harus mempersiapkan TKA. Kita punya waktu kan 7 hari, 1 minggunya. 7 hari itu anggaplah 1 harinya free. Ya, hari minggunya free misalkan. Berarti kita punya 6 hari. 6 hari itu kita atur nak. Ya, misalkan matematika, fisika, kimia, biologi sama TPS. TPS-nya 2 hari. Sehari matematika, sehari fisika, sehari kimia, sehari biologi, begitu. Ya, untuk yang anak-anak ngambil soshum juga, maka kalian juga mempersiapkan nambah lagi. Jadi materi sehari itu bisa 2 mata pelajaran. Ya, jangan lupa TPS-nya tetap diperbanyak waktunya. Oke? Kemudian review materi sudah hampir sama. Tryout anak-anak, tryout secara rutin. Ya. Ini saya kurang canggih, kurang ke atas ini. Tryout secara rutin, kemudian evaluasi kelemahan yang paling bawah ini. Misalkan kelemahannya itu di bidang fisika, ya dievaluasi nak.
Ya fisika misalkan yang keluar soalnya 10, maka 10 itu kira-kira soalnya kayak apa aja. Lah, materi itu saja yang kita pelajari anak-anak. Begitu caranya. Oke, nanti setelah evaluasi kelemahan kita coba review materinya, terus mengalir ke situ. Tryout-nya bagaimana? Tryout online banyak anak-anak, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu keluar duit, insya Allah. Tryout online tuh banyak. Ya, pakai soal-soal ya. Atau kalian punya soal, terus kalian kerjakan, kirimkan ke saya, nanti saya koreksi. Oke, gitu saja. Ini 7 langkah strategisnya. Kemudian terkait dengan kira-kira anak-anak, kira-kira nanti yang kronologis besok UTBK itu seperti apa, kira-kira kayak ini ya. Ini tahun kemarin anak-anak. Jadi ada sesi pagi, ada sesi siang. Kalau sesi pagi ya kalian datang pagi. Ya, mulai datang ke tempat ujiannya jam 7 pagi, selesainya jam 11.45. Jadi jam 12 itu sudah selesai. Nah. Ya, kemudian sesi siang itu kalian datangnya jam setengah 1 siang sampai sana. Selesainya itu hampir maghrib. Jam 17 lebih 15 ini selesai. Setengah 6 lah selesai. Nah, lalu alurnya bagaimana? Kalau misalkan kalian mengambil kelompok ujian saintek, maka setengah jam ini persiapan. Kita sudah berada di ruangan biasanya. Ruangan di depannya ada komputer begitu. Kita pakai masker, kemudian kita juga pakai sarung tangan biasanya. Kemudian langsung ngerjakan TPS. TPS-nya keluar soalnya. Di komputer itu anak-anak. Kayak kalian ketika ujian-ujian seperti kemarin-kemarin modelnya begitu. Oke, ini jam 7.30 sampai jam 9 lebih 15. Ya, jadi hampir 2 jam, tidak ada 2 jam lah, 2 jam kurang ini. 2 jam kurang 15 menit untuk mengerjakan TPS. Setelah TPS selesai dikerjakan, selesai nggak selesai waktunya, selesainya sampai jam 9.15. Langsung soal itu berganti anak-anak. Berganti ketika kalian klik langsung ganti dengan TKA. Ya, yang ikut TKA saintek ya saintek. Yang ikut saintek sama sosum, jadi di awal saintek tok. Nanti sampai jam 10.30 kerjakan saintek. Kemudian 10.30 sampai 11.45 ngerjakan sosum. Begitu. Jadi kalau kelompok campuran itu ini. Tentunya bayarnya berbeda anak-anak ya untuk UTBK-nya. Kalau saintek tok atau sosum tok itu bayarnya kalau nggak salah tahun kemarin 175. Kita nggak tahu sekarang bayarnya berapa. Ya, tapi bagi kalian yang punya KIP, itu kalian bisa gratis anak-anak. Insya Allah begitu. Ya, kemudian untuk kelompok ujian campurannya ini ada 2 ya TPS, ya TKA, ya sosum. Rangkaiannya seperti ini. Begitu juga untuk kelompok siang. Ya, jadi emang harus dipersiapkan manajemennya supaya kita itu benar-benar bisa melampuinya dengan baik begitu. Oke, paham ya? Dengar suara saya karena oh yes, alhamdulillah. Iya. Oke, kita langsung masuk. Ini Bu Amel ambil soalnya mulai dari soal yang terakhir anak-anak. Karena sebetulnya soal yang nomor 1 sampai nomor 8 insya Allah itu sudah saya bahas di YouTube saya sebetulnya. Meskipun dengan kelas yang lain. Jadi kemungkinan hari ini kita adalah gabungan beberapa kelas begitu. Sehingga kita mulai dari soal yang terakhir saja. Kita mulai ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Jika X, Y ini adalah koordinat anak-anak ya. Dengan X, Y-nya itu antara 0 dengan pi, berarti antara 0 dengan 180. Apa? Ya, enggak apa-apa. Merupakan penyelesaian dari sistem persamaan ini. Cos 2X ditambah cos 2Y sama dengan 2/5. Sin Y sama dengan 2 sin X. Yang ditanya adalah 3 sin X min 2 sin Y. Biasanya kalau sudah ketahuan atau menemukan soal kayak gini itu biasanya sudah ilfil. Sudah ilfil, soalnya cos sama sin. Ya, saya kasih clue-nya anak-anak. Untuk trigonometri yang kalian perlu persiapkan rumusnya itu sebetulnya kebanyakan cuma 1. Apa itu rumusnya? Rumusnya kalau cos 2A itu cukup kalian persiapkan 1 min 2 sin kuadrat A. Ini yang sering muncul anak-anak. Ya, jadi sing neko-neko macam-macam 18 rumus yang dulu atau 21 rumus tidak perlu. Kalau cos ya wis iki tok ngono lho. Ya. Ini di-recall kembali insyaallah kalian sudah sudah hafal ya ini ya. Cuma bingung kadang ini 2A, ini A apa 2A juga ini kan akhirnya harus direview ulang gitu loh. Oh, berarti rumusnya kayak gini. Ini kita pegang anak-anak.
Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah cos 2x. Berarti A-nya tak ganti X. Nah, kalau A-nya saya ganti X, berarti cos 2x menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Kan begini, Nan. Oke, cos 2Y juga saya ganti. Berarti cos 2Y itu apa? Cos 2Y itu berarti 1 min 2 sin kuadrat Y. Begitu. Ya. Kemudian dari sini kita jabarkan yang ini. Jadi apa kalau gitu yang ini? Cos 2x-nya saya ganti dengan ini. 1 min 2 sin kuadrat X. Oke. Ditambah dengan, saya kasih kurung biar terpisah begitu. Cos 2y-nya mana? Cos 2y ini cos 2y berarti 1 dikurangi 2 sin kuadrat Y. Begini anak-anak. Hasilnya sama dengan 2/5. Nah, oke. 1 ditambah 1 kan 2 ya. Saya tulis 2 di sini. Oke. Ini min 2 sama min 2. Min 2-nya saya keluarkan, nak. Min 2. Oke. Sin kuadrat X ditambah sin kuadrat Y. Loh, Bu, kok bisa? Ya bisa. Karena 2 ini dari 1 ditambah 1. Min 2 dikali sin kuadrat X adalah min 2 sin kuadrat X itu ini. Min 2 dikali sin kuadrat Y adalah min 2 sin kuadrat Y ini. Loh, sama kan? Nah, ya biar efisien hitungnya. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal sin kuadrat X sama sin kuadrat Y. Nah, kan kita nggak punya ini sin. Nah, kalau ini misalkan saya kuadratkan jadi gimana ini? Sin Y saya kuadratkan berarti sin kuadrat Y. Oke, berarti yang ini juga saya kuadratkan. Nah, 2 kuadrat itu 4. Oke. Sin X saya kuadratkan menjadi sin kuadrat X. Loh, selesai. Apa artinya ini? Setiap kali saya menemukan sin Y, saya ganti dengan 4 sin kuadrat X. Oke? Sehingga ini, 2-nya saya geser ke sana. Berarti ini tetap min 2 begini. Sin X-nya tetap sin X kuadrat atau sin kuadrat X. Sin kuadrat Y-nya saya ganti ini, anak-anak. Oke? Berarti ditambah dengan 4 sin kuadrat Y. Begini. Oke, hasilnya adalah 2/5. Nah, 2-nya tadi kan saya pindah ke sana. Karena 2-nya saya pindah ke sana, di sini plus, dia pindah ke sana jadi min. Nah, begini. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang gimana? 1 sin kuadrat X ditambah 4 sin kuadrat Y kan? Sorry, kok kuadrat Y lagi ya? X ya, maaf anak-anak ya. Saya tulis nih kayaknya. Karena kita ganti tadi. Sin kuadrat Y-nya kita ganti 4 sin kuadrat X. Begitu. Oke, ini sin X. 1 ditambah 4 kan 5, nak ya. Berarti yang ini saya ganti dengan 5. Berarti min 2 sin, 5. Ya, 5 dari 1 sin ditambah 4 sin kan 5. 5 sin kuadrat X. Begini. Oke, sama dengan, ini saya kasih titik dulu. Biar jelas ya. Ini berapa ini ya? Kita samakan penyebutnya 5. Yang ini tetap ya, 2/5. 2 dikali 5 yang ini adalah 10. Nah, begini. Sehingga ini hasilnya min 2 kali 5 kan min 10. Nah, berarti min 10 sin kuadrat X. Oke, sama dengan 2 dikurangi 5. 2 dikurangi 10 ini adalah min 8. Min 8/5. Nah, 10-nya pindah sana anak-anak. Berarti hasilnya sin kuadrat X sama dengan, karena min 10 itu perkalian, pindah sama dia jadi pembagian, berarti min 8/5 dikali min 10. Gini anak-anak. Nah, mana bisa dicoret? Ini bisa dicoret. Oke, saya bagi min juga, min 2, berarti ini 4. Ini saya bagi dengan min 2, berarti dia adalah 5. Minnya hilang ya. Oke, berarti hasilnya adalah sin kuadrat X sama dengan, yuk, ini kan minnya sudah hilang ya, 4/25. Loh, selesai anak-anak. Berarti sin X-nya berapa ya? Tinggal ngakar. Akar dari 4/25. 4 di akar adalah 2. 25 di akar adalah 5. Selesai anak-anak, kita punya sin X. Kalau sin X-nya 2/5, maka sin Y-nya berapa? Nah, kita tulis berarti sin Y adalah 2 dikali sin X. Berarti 2 dikali 2/5. Hasilnya adalah sin Y-nya
4/5. Loh, dapat sin Y, dapat sin X. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah 3 sin X dikurangi 2 sin Y. Ya, pertanyaannya. Kita hitung berarti. 3 sin X dikurangi 2 sin Y. Begini. Oke, berarti 3 dikali mana sin X ya? Sin X ini ya. Berarti 2/5. Yang ini 2/5. Dikurangi dengan 2 dikali sin Y-nya mana? 4/5. Nah, kecil-kecil tidak apa-apa deh. 3 dikali 2, 6 ya. 6 dikurangi 2 dikali 4. 2 dikali 4 itu 8. 6 dikurangi 8, min 2. Hasilnya adalah min 2/5. Loh, begini. Jawabannya adalah yang B. Ya, panjang ya. Berapa menit ini sudah ini? Satu soal ya. Ya, makanya itu anak-anak, saran saya, kalian tuh harus TPS-nya harus full power. Kalau TPS-nya kita betul semua, insya Allah anak-anak masuk perguruan tinggi yang kalian idamkan itu bukanlah mimpi. Tapi kalian telah mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Sehingga kalau TPS-nya itu kita sudah canggih, maka ketika ngerjakan TKA kita nggak stres anak-anak. Ya, kalau dulu zaman saya masuk perguruan tinggi 2 hari, nak. Sehari TPS tok, kemampuan dasar tok. Hari berikutnya baru kemampuan IPA. Sekarang kan nggak dijadikan 1 hari. Online pisan kan begitu. Ya, online itu berarti mata kita itu akan bertabrakan dengan radiasinya laptop atau radiasinya komputer yang ada di ruangan itu. Ya, akibat ada bertabrakan dengan radiasi itu kan menambah stres bisa, menambah kemampuan kita untuk berakomodasi juga bisa. Maksudnya menambah lemah maksudnya. Makanya itu tantangannya emang luar biasa. Makanya itu saya sarankan kepada kalian. TPS harus canggih. Karena TKA itu bukan soro anak-anak ya. Bisa diselesaikan. Cuma panjang. Kayak ini loh panjang. Oke? Ngerti ya? Insya Allah begini. Lanjut. Yuk. Nomor berikutnya. Ini senengan nih. Balok. Seneng ya? Kalau sudah balok gini ya. Misalkan balok A, B, C, D, E, F, G, H. AB-nya adalah 2, saya tulis di sini AB-nya 2 cm anak-anak. Kemudian BC-nya 1, lebarnya adalah 1 cm. Kemudian AE-nya 1, AE-nya adalah 1, tingginya adalah 1 cm. Kita ingat-ingat ya, panjangnya 2 cm, lebarnya 1 cm, tingginya 1 cm. Jika P adalah titik tengah dari AB, AB-nya di sini, maka P-nya titik tengah di sini. Saya tulis di sini, P-nya titik tengah, P begitu. Kemudian dan theta adalah sudut EPG. E-nya di sini, P-nya di sini, G-nya di sini. Nah, kita hubungkan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lurus. Menceng gimana ini caranya? Mas, Umi minta tolong ambilkan penggaris. Digaris ya, makasih ya. Ntar ya nak ya. Saya cari penggaris. Saya hapus dulu. Nah. Coba ya, E dengan P. Ini saya tolong, ini, makasih ya. Coba Bu Amel pakai penggaris ya. Ini kalau garisnya mesti nggak bisa lurus saya. Ya penuh perjuangan anak-anak. Jadi gurunya pun juga ikut berjuang. Jadi kalian itu soronya nggak sendirian, insya Allah. Ya, gurunya juga ikut soro ini. Tapi kita tetap semangat ya. Enggak lurus nak. Bismillah. Alhamdulillah akhirnya. G-nya di sini. E-nya di sini. G-nya di sini. E-nya di sini. Gini, kemudian satunya. P-nya di sini. P-nya di sini, G-nya di sini. Nah ini, G-nya di sini, P-nya di geser. Susah sekali nih. Sana kamu sana, belum ngajar. Kok susah sekali ya, sebentar nak ya. Kok lurus-lurus IP ya gini.
Ya Allah, ya Rob. Kita garis. Bismillah. Dianggap ini ya. Dianggap lurus ya. Oke, wis ya? Udah, itu garisnya, Nana. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Nah, yang ditanya itu kan cos theta. Nah, cos theta itu adalah sudut EPG. EPG ini loh, yang tanya. Nah, berarti kalau ada segitiga seperti ini, kita tentu tahu aturan kosinus anak-anak. Ingat ya. Jadi, kita pakai aturan kosinus. Ya, yuk kita coba dulu. Kita coba cari sisi-sisinya dulu. Ini dulu ya. EP. EP itu berapa? EP itu adalah, dia kan segitiga yang dilihat itu ada segitiga EAP. Siku-sikunya di A, oke? Sehingga cari EP adalah sisi miring dari segitiga ini. Berarti EP sama dengan akar dari, tinggal dikuadratkan anak-anak. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4. 1 tambah 4 berarti 5. Berarti akar 5. Nah, EP-nya saya tulis di sini akar 5. Oke, EP dapat. Sekarang saya ganti pulpen yang lain, misalkan biru. Kita cari PG. PG itu apa? PG itu adalah segitiganya ini anak-anak. Nah, segitiga PG itu adalah PGC. Berarti kita harus tahu PC-nya berapa. Ya, PB berapa? PB itu adalah setengah dari AB. Kalau AB itu 2 cm, maka pasti PB-nya 1 cm. Oke, masih ingat kan? Siku-sikunya di sebelah sini ya. Kalau di sini 1 dengan 1, pasti di sini akar 2, anak-anak. Oke, dari mana akar 2, Bu? 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 tambah 1. Berarti di akar 2. Paham ya? Sekarang cari EG. EG ini segitiga apa? Saya tak ganti lagi. Ganti apa ya? Hitam. Coba ganti hitam. Nah, EG ya. Saya cari EG. Ini tandanya apa? EG itu adalah juga lihat segitiga EHG. Siku-siku di sini. Oke. EH adalah sama dengan BC. Ya. EH itu kan lebar, nah, lebarnya balok. Berarti lebarnya ini BC. 1 cm, ini 1. HG sama dengan AB. Oke, HG akan sama dengan AB karena AB 2 cm, maka ini juga 2 cm. Nah, sehingga 1 dengan 2 kan sama dengan ini, nak. Ya, 1 dengan 2 itu adalah akar 5. Ya, benar ya? Saya tidak salah ya? Tidak salah saya. EP-nya salah kayaknya ini. Bentar. EP-nya salah ya? Ini kayaknya 1 ya. Iya, terima kasih. 1 kuadrat gini. Berarti ini adalah berapa, anak-anak? 1 kuadrat tambah 1 kuadrat berarti akar 2. Oke, terima kasih, akar 2. Akar 2. Ini juga akar 2 ya. Ini ya. Nah, selesai. Sekarang yang ditanya adalah cos dari theta. Ini anak-anak tetanya di sini. Nah, masih ingat kan? Nah, cos theta kalau segitiga itu, rumus yang sering saya kasih adalah yang ngapit dikuadratkan, dikurangi yang jauh, kemudian dibagi 2 kali yang ngapit. Begitu anak-anak. Yang ngapit itu yang ngapit sudutnya. Nah, kalau kamu, saya kasih tahu ya, kelemahannya Bu Amel tuh nggak bisa hafalan. Maka dengan adanya begini itu membantu begitu. Oke, hafalan itu nggak bisa, susah sekali saya hafalan itu. Wes, sekarang kita lihat sudutnya. Sudut theta, sing ngapit ndina. Belum selesai ya, maaf anak-anak, belum selesai ternyata. Kurang 1 lagi. Nah, ini sekarang. Ini kan belum. PG belum. Kita cari PG-nya ya. Karena di sini akar 2, GC-nya kita tahu tingginya tadi 1 ya. Akar 2 berarti PG itu adalah akar dari akar 2 dikuadratkan karena siku-sikunya di sini. Akar 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Begini anak-anak. Hasilnya adalah akar 2 kuadrat ini adalah 2. Akarnya hilang ya. 2 ditambah 1 berarti akar 3. Nah, berarti ini akar 3 anak-anak. Dapat akar 3. Oke, berarti di sini akar 2, di sini akar 3, di sini akar 5. Yang ngapit theta ini kan akar 2 sama akar 3 nak ya. Nah, jadi cos tetanya adalah yang ngapit dikuadratkan, berarti akar 2 yang ngapit dikuadratkan ditambah dengan
Yang ngapit satunya adalah akar 3, saya kuadratkan. Dikurangi yang jauh, ini kan yang ngapit. Yang jauh ini loh Kak ngapit belas. Dikurangi ini anak-anak. Dikurangi kuadrat dari yang jauh. Semuanya dikuadratkan ya. Dibagi dengan 2 kali yang ngapit. 2 kali yang ngapit adalah akar 2 sama akar 3. Kita coba akar 2 dikuadratkan. Ya 2 lah. Akarnya kan hilang. Akar 3 dikuadratkan. Ya 3 lah. Kan begitu. Akar 5 dikuadratkan. Ya 5 lah. Kan begitu. Dibagi dengan 2 akar dari akar 2 kali akar 3 akar 6. 2 tambah 3 ternyata 5 Nana. 5 dikurangi 5 0 ya. Tuh selesai. 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0 lah. 0 dibagi 2 akar 6 ya 0 hasilnya. Apakah cos theta itu hasilnya adalah 0? Berarti tetanya berapa Nana? Tetanya berapa? Cos berapa hasilnya 0? Cos 90. Iya pinter. 90 anak-anak. Ternyata yang ditanyakan bukan tetanya, tapi yang di sini yang ditanyakan cosnya. Ya sudah, berhenti sampai di sini. Berarti cos theta adalah 0 derajat. Cos tetanya adalah nilainya adalah 0. Berarti jawabannya yang A. Lu gampang. Tadi senggarai lama itu gambarnya tadi. Garisnya tadi Bu Amel kelamaan. Oke? Enggak masalah. Yuk, go lanjut. Nomor berikutnya. Nomor 18. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C, siku-siku di sini ya. Titik D berada pada AB. AB itu dia ada D. Sehingga AD adalah 2 kali AB. AD itu 2 kali AB. Ya, misalkan AB itu saya tulis X, maka AD itu adalah 2X. Ya, kemudian kok 2X ya, 2 kali AB ya, sebentar. Gini aja wis. Mana tadi? Nah ini ya. Nah, AD adalah 2 kali BD. Berarti ini 2 dibanding 1 gitu aja nak ya. 2 kalinya. Jadi AD itu adalah 2 kalinya dari BD. Berarti ini ruas garis AB saya bagi 3. Oke? Jelas ya? Jadi kita lihat dulu. Jika AC adalah A, AC-nya A. Ini A. Oke, kemudian BC adalah B, BC-nya adalah B. Ini B, nak. Ini B. Oke, maka luas segitiga CD di absen berapa? Nah, oke. Gimana caranya, anak-anak? Ya, ini pakai kesebangunan aja. Yang kita lihat apanya dari sini? Yang kita lihat adalah segitiga yang sebangun. Apakah segitiga yang sebangun itu? Segitiga apa yuk yang sebangun? 1 segitiga ini ya, D di absen B itu akan sebangun dengan, saya kasih pakai warna lain, misalkan merah lah. Segitiga apa? Segitiga besar ini. Nah, gini anak-anak. Nah, iya. Oh, segitiga besar ini. Jadi yang kita bandingkan, lihat segitiga besar ACB dengan segitiga kecil D di absen ACB berarti D di absen B ya. Nah, oke, yang dilihat cuma ini. Nah, yuk kita pakai kesebangunan yuk. Yuk gimana? Sisi AC akan sebanding dengan mana kursor saya nggak kelihatan ini. Oh ini apa? Pakai merah ya. Saya ganti hitam ya. Ganti hitam. Bentar, saya hapus. Ganti hitam aja. Nah, biar kelihatan. Nah, gini ya. Yuk, AC dibanding dengan D di absen boleh ya. Atau yang kecil saya bandingkan besar dulu. Ini saya bandingkan dengan ini, nak. Nah, berarti D di absen dibanding dengan AC akan sama dengan, yuk, mana lagi? Ini DB dibanding dengan apa? DB dibanding dengan sisi miringnya dari segitiga besar. AB. Oke, sama dengan, yuk, sudah sisi ini sudah, sisi miringnya sudah, tinggal sisi ininya ya. Berarti D absen B kita bandingkan dengan CB. Nah, udah pakai ini aja, ini kan rumusnya SMP kayaknya. Ya. DD absen berapa? DD absennya enggak tahu, Bu. Ya golek ono. Ya apa carane tahu? Ya, saya tulis dulu ya. DD absen. Oke.
dibagi dengan AC. AC-nya tahu, A doang. A. Sama dengan DB-nya. Mana DB-nya? DB. Nah, DB ini tadi apa, nak? DB itu sama dengan BD ya? Ini ya? Oke. DB itu adalah perbandingannya 1 dibanding 2 dengan ini. Ya, berarti kalau misalkan AB saya bagi dengan 3, maka DB itu adalah 1/3 dari AB. Bener nggak? Bener ya? 1 bagian kan ya? Ya. AD-nya berapa? 2/3 dari AB. Oke? Wes, DB-nya kita tulis. Jadi 1/3 dari AB dibagi dengan AB-nya tetap, nak. Saya tulis tetap. Nah, ini bisa dicoret. Oh, hilang. Oke. D absen B mana? D absen B ini. Oke. D absen B saya tulis di sini. D absen B. Karena kita belum tahu dibagi CB. CB-nya kan ada. Berapa CB-nya? Berapa CB-nya? Berapa? B. Pinter. Yes, satu-satu yuk. Iya. Ini sama ini yuk. Sehingga kita punya D absen, D absen dibagi dengan A adalah, ini kan tinggal 1/3. Nah, begini anak-anak. Berarti D absen saja adalah 1/3 dikali dengan A. Ya, oke, dapat sudah D absen. Ya, sekarang yang ditanya adalah satunya anak-anak. Ini dengan ini sekarang. Nah, yuk. 1/3 sama dengan D absen B dibagi B. Sehingga ini kita punya, kok jelek ya? Bentar, saya hapus dulu aja. Ini B. Oke, DB absen dibagi dengan B. B kecil anak-anak. Nah, berarti D absen, D absen B sama dengan 1/3 dikali B ya. Nah, ini sudah selesai. 1/3 B. Yang ditanya apa? Luas segitiga CD D absen. Mana CD D absen? Mana luas segitiganya? Ini loh, nak, yang ditanya. Masih ingat kan? Luas segitiga itu adalah setengah kali alas. Alasnya adalah D absen. Ya, tingginya adalah C D absen. Kenapa, Bu, kok pakai alasnya yang ini, tingginya yang ini? Karena ini pasti siku-siku, anak-anak. Dibalik dari segitiga siku-siku, pasti belakangnya juga siku-siku. Karena ini adalah sudutnya lurus 180 derajat ini. Jadi kalau ini 90, pasti satu sisi satunya juga 90. Sehingga alasnya adalah ini. Oke, tingginya adalah C D absen. Oke, D absen sudah tahu kan kita mana tadi? 1/3 anak ya. Jadi saya tulis sini setengah dikali 1/3 A. CD absen berapa kalau gitu? CD absennya berapa ini? Ini ke sini. Nah, kita kan sudah tahu kalau D absen B itu yang ini tuh 1/3, pasti ini adalah 2/3 kan begitu. Karena B dikurangi 1/3, berarti hasilnya adalah 2/3. Jadi saya tulis di sini 2/3 dari B. Selesai. Mana yang sama? Duanya yang sama kita coret. Nah, 1 kali 1 ya tetap 1 lah. 3 kali 3, 9. A dikali B berarti AB. Selesai. Berarti jawabannya yang mana? 1/9 AB. Jawabannya adalah yang D. Bisa kan? Bisa ya. Tidak perlu dicatat anak-anak, seperti biasa nanti akan saya kirimkan ini rekamannya. Ya, kalau misalkan kalian butuh picture-nya, akan saya kirimkan picture-nya. Picture itu gambarnya. Ya, jadi ini saya bikin video ini di PowerPoint anak-anak. Jadi di PowerPoint nanti bisa kita save gambarnya. Gambarnya yang sudah kita kerjakan ini. Oke, nanti langkah-langkahnya bisa lihat di YouTube. Oke, saya lanjut yuk. Sebentar ya, nak ya, ini intermezzo. Mas Hazik sama Mas Rama bisa suaranya diperkecil, Umi lagi ngajar loh. Nak, bisa nggak? Bisa. Ya, sebentar. Yuk kita teruskan yuk. Gimana yang ini? Apa yang harus kita lakukan? Jika garis Y sama dengan AX plus B, materi apa coba kalau masih ingat?
Materi transformasi. Ya, kalau kalian tahu materi transformasi, entah itu yang ditransformasi, yang digeser, yang dirotasi, yang direfleksi, yang dilatasi atau apapun, itu jadikan titik dulu, nak. Karena titik itu memudahkan kita untuk bergerak, begitu. Kalau tidak jadi titik, susah, repot kita. Ya, jadi kita jadikan titik. Anggaplah titik itu adalah XY. Oke, dia digeser ke bawah, masih ingat kan? Kalau digeser ke bawah itu berarti dia ke arah sumbu Y. Kok metode gini, nak ya? Saya hapus ya. Bentar, biar tulisannya bagus. Berarti kita punya pertama kali adalah titik asalnya adalah XY. Saya geser ke bawah sejauh 6 satuan. Ke bawah itu kan berarti dia ditranslasi. Nah, ditranslasi itu digeser ke bawah berarti kan dia gak ke kiri dan ke kanan. Kalau kiri ke kanan itu kan X-nya yang ganti. Berhubung dia digeser ke bawah, maka X-nya tidak ada pergeseran. Y-nya digeser ke bawah kan negatif, nak. Loh, begini loh, nak. Oke, sehingga gambarnya ini menjadi kalau translasi digeser kan tinggal ditambah. X ditambah 0 itu X. Y ditambah min 6 itu min Y min 6. Nah, begini anak-anak. Tuh, selesai. Yang ini sudah 6 satuan. Kemudian diputar dengan pusat di titik 0,0. Gampang sekali kalau di pusat 0,0. Searah jarum jam sebesar 90. Nah, ini kemudian diputar. Diputar itu dirotasi, nak. Dirotasi berapa? Dirotasi 90 derajat. Searah jarum jam. 90 derajat arah jarum jam. Biasanya kalau kita pakai rumus ditulis min 90, tapi kali ini kita nggak pakai rumus, kita ngarah cepetnya, anak. Nah, pakai rumus kapan hari ini begitu? Gimana caranya? Yuk gambar aja, nak. Gampang aja gambar aja. Ilustrasinya, gambar ilustrasi gampang-gampangannya aja. Saya misalkan punya segi 4. Ya, titiknya di sini itu adalah X, di sini adalah Y. Maka ini pasti dia itu adalah X, Y. Gitu ya. Saya sesuaikan dengan ini, nak. Siap? Ini saya puter 90 derajat arah jarum jam. Jadi otomatis gambar ini, anak-anak, kalau saya puter searah jarum jam, berarti kan ke bawah gini muternya. Berarti dia nanti jadi begini, nak. Nah, ini kan gampang saja kita. Oh, persegi panjang kok. Pasti panjangnya akan ke sini lah. Lebarnya yang ini pasti akan ke sini. Ya, sehingga ini jadinya apa? Dibalik. Ya, dibalik. Ini yang ini jadi Y. Ya, benar ya? Panjangnya kan Y ya. Yang ini jadi X. Nah, cuma hati-hati karena ini min, anak-anak. Oke, berarti dia adalah min X. Berarti titiknya apa kalau gitu? Berarti kalau titiknya dia menjadi di sini. Bentar, saya tulis dulu. Kalau misalkan dia diputer searah jarum jam sebesar 90 derajat, hasilnya tuh ini, anak. Oke, jadi kalau saya boleh nulis ini adalah titiknya ini ya. Kita putar 90 jadinya begini. Nah, gini. Ini 90, anak-anak. Nah, berarti X, Y ketika diputar 90 derajat, dia menjadi sumbu X dulu yang ditulis, anak-anak. X-nya kan ini ya. Oke, berarti Y, min X. Artinya apa? Dari titik asalnya X, Y, kita lokir, Y-nya di depan, X-nya di belakang, cuma X-nya di min. Sehingga artinya, ketika titik ini saya rotasi, maka dia menjadi apa? Dilokir di sini, dilokir. Y min 6-nya di atas, X-nya di bawah. Jangan lupa, yang belakang atau yang bawah itu di min. Loh, selesai, anak-anak. Oke, tinggal aplikasi sekarang. Ternyata soalnya enggak titik, tapi ternyata soalnya garis. Ya, garisnya adalah Y sama dengan AX plus B. Ya sudah, tulis saja. Y sama dengan AX plus B. Oke, maka di sini bayangannya pasti menjadi Y absen sama dengan AX absen ditambah B. Gitu, anak-anak. Yang di absen itu titiknya. Lalu bagaimana? Kita kan mau cari bayangannya. Terus gimana kok gini? Ya sudah. Kalau kita cari bayangannya, tulis saja di sini. Ini kalau kita lihat ini apa ini? Ini adalah bayangannya X. Kan begini. Tuh. Yang ini adalah bayangannya Y. Nah, begini. Oke,
Yang saya butuhkan Y absen. Ya, yang saya butuhkan Y absen. Berarti Y absennya saya harus mengganti dia. Dengan apa Y absennya kita ganti? Ya, ini kita ganti dulu. Berarti Y doang apa ini anak-anak? X absen dikurangi, Y-nya adalah X absen ditambah 6. Gitu. Yang ini, berarti X doang menjadi apa ini anak? Jadi, min Y absen. Oke, sehingga bayangan dari garis Y sama dengan AX plus B, saya hapus dulu. Enak ya nak ya kalau menghapus gini ya. Andai kata dosa-dosa kita bisa dihapus segampangnya menghapus yang ada di laptop ini. Ya, tapi ya nggak bisa ya. Harus tobat dulu ke Allah begitu ya. Bayangannya jadi gimana nak? Yuk, Y-nya diganti ini dong. Ya, berarti X absen ditambah 6. Oke, A-nya diem. X-nya saya ganti ini dong. Berarti min Y absen. Nah, ditambah dengan B. Selesai. Oke, ternyata bayangan ini sudah diketahui anak-anak ini bayangannya. Bayangannya itu adalah Y sama dengan 1 per akar 3X. Ini bayangannya. Berarti kita merekayasa iki ya opo jadi koyok ini anak-anak. Oke, sehingga kita butuh Y tok anak ya. Ini ada A dikali min Y, saya pindah ke sana menjadi AY. Loh Bu, kok minnya hilang? Iya, kan pindah ruas. Pindah ruas kan hilang minnya. A dikali min Y itu kan min AY nak. Pindah ruas ke sana jadi plus AY. Ya, X-nya saya pindah ke sana. X-nya saya pindah ke sana jadi dia min X. Benar ya? Ini. Oke. Kemudian yang sisa apa ini? Yang sisa adalah 6 sama B. Berarti B-nya tetap saya tulis B di sini. 6-nya saya pindah ke sana jadi min 6. Hampir sama ya B sama min 6 ya. B-nya tak ganti gini aja. Nah, ada B Latin. Nah, begini ya. Nah, B min 6. Ternyata sama enggak? Belum sama. Ini Y tok, ini Y absen kali A. Berarti ini jadikan Y absen dulu. Y absen sama dengan A-nya pindah ke sana, nak. Berarti min 1 per A dari X absen ditambah dengan B min 6 dibagi A. Jadi gini anak-anak. Nah, sehingga setelah kita tahu begini, ini kan masih ada absennya, nak. Berarti kita ganti dia. Bayangannya adalah absennya dihilangkan. Y sama dengan min 1 per A kali X ditambah B min 6 dibagi A. Lu selesai anak-anak. Y bodoh. 1 akar 3X 1 AX. Dapat kan berarti. Ini nggak ada embel-embelnya belakangnya. Berarti ini pasti hasilnya adalah 0 anak-anak. Oke, yuk kita cari. Di sini ya, nggak apa-apa ya. Kita enggak ini. Di mana dong? Enggak di sini aja wes. Iya, terlalu kecil ini ya. Ini aja deh. Selip-selipkan ya. Nah, ini kan kita punya ini 0 ya, nak ya. Kita cari B min 6 dibagi A sama dengan 0. A-nya pindah sana kan berarti 0 dikali A 0 lah ya. Berarti B min 6 sama dengan 0. B tok sama dengan min 6-nya pindah 6. Loh, B-nya dapat 6. Sekarang cari A-nya. A-nya kan ini ya. Ya, berarti dari sini kita punya min 1 per A itu adalah 1 akar 3. A-nya berapa yuk? Ya, A-nya berapa? Ini kan? Ya. Duh Bu, nggak ada minnya. Yuk kayak ono min toh. Loh, gini. Loh, selesai. Berarti ini A kuadrat piro nak? Min akar 3 kuadrat. Yuk 3 doang. Sehingga pertanyaannya adalah, maka nilai dari B per A kuadrat. Maka B per A kuadrat. B-nya berapa tadi? B-nya 6. A kuadratnya adalah 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Selesai. Iki jawabannya. Oh. Gampang kan? Ya. Apalagi kalian belajarnya di bulan Rajab seperti ini anak-anak. Bulan Rajab itu bulan yang sangat mulia. Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Saya ngajar di bulan Rajab itu beda dengan ngajar di bulan yang lain. Karena pahalanya untuk bulan ini dilipat gandakan anak-anak. Jadi sebetulnya tidak boleh disia-siakan. Justru nanti ketika kalian UTBK itu kalian akan memasuki bulan Ramadan.
Ramadan itu pintu taubat, pintu amal, pintu permintaan itu dibuka semua sama Allah. Tinggal kita itu mau sungguh-sungguh apa enggak gitu saja. Ya, jangan-jangan kita doa, ya Allah, aku pengen masuk UNER, ya Allah, tolong ya Allah, aku mbok yo dimasukkan. Tapi hati kita ngomong begini, paling-paling nggak mlebu aku, paling-paling aku nggak mlebu. Ya, itu. Akhirnya nggak masuk sungguhan. Makanya hati-hati ketika berdoa itu. Doa itu harus all out anak-anak. Nggak boleh separuh-separuh. Minta itu benar-benar sungguh, seolah-olah kita itu emang benar-benar masuk gitu loh. Ya, lu kok maksa Bu? Ya iya, kita doa itu pengennya ini gak maksa, tapi kita pengennya terkabul begitu loh. Jadi jangan ada gamang di hati kita. Belajarku ngene titik ae kok nggak mungkin mlebu. Bener nggak mungkin. Meskipun ketika kalian berangkat UTBK itu doanya orang tuanya menyertai kalian, ridhonya semua orang tua, guru itu juga menyertai kalian. Tapi nek kalian sendiri di hatimu ada gamang, ya nggak akan masuk. Ya, yang pertama doa itu penting. Yang kedua, realistis. Ya, saya berkali-kali ngomong ke kalian realistis. Pilihlah jurusan yang realistis. Realistis apa? Realistis itu ada sesuai. Satu, sesuai dengan minat dan bakat. Ya, berminat tapi nggak berbakat, ojo mlebu. Ya, minat jadi dokter, tapi takut tikus mati, ya nggak ada hubungannya lah. Ya, nggak usah masuk ke dokteran kalau gitu. Ya, minat di teknik kimia, tapi kimia nggak suka, kan aneh gitu loh. Nggak suka kok bisa minat, iya, soalnya teknik kimia itu kalau kerja itu gampang, misalkan begitu. Kok kerja bayarannya akeh, misalkan begitu. Jadi harus ada minat dan bakat anak-anak. Yang kedua, ada kemampuan finansial, kemampuan uang anak-anak. Hari ini emang butuh uang anak-anak ketika kita mau kuliah itu. Jadi realistis lah gitu loh. Benar kamu berharap sama Allah itu doa yang luar biasa, tetapi kita juga harus realistis. Kira-kira dengan kapasitas kita seperti ini, kita itu mampu nggak masuk jurusan favorit di perguruan tinggi itu, misalkan begitu. Geden-geden jurusan. Nomor 1 rankingnya. Ya misalkan kok di ITS itu ranking nomor 1 teknik elektro anak-anak. Atau teknik mesin, nomor 1 itu. Ya, tapi kemampuan kita pas-pasan. Ya tolonglah, kita realistis saja lah, ya ojo dukur-dukur gitu loh. Boleh 1 dukur, 1 endek gitu, ojo dukur semua. Ya, pilihan pertama kedokteran, UNER. Pilihan kedua, teknik informatika, ITS. Pilihan ketiga, ekonomi, UNER. Acur nak yang ya. Iya, 3 pilihan acur ini. Wah, semuanya top semua. Susah masuknya. Ya, oke, lanjut berikutnya. Sekarang kita masuk soal nomor 16. Joni menabung di bank sentral yang menggunakan sistem bunga majemuk. Masih ingat ya sistem bunga majemuk ya? Sistem bunga majemuk itu adalah uang yang kita tabung hasilnya setelah ngendok. Kenapa kok bilang saya ngendok? Karena di suku bunga majemuk itu sistemnya adalah sistem ribawi ya anak-anak. Jadi dia ngendok. Ya, uang yang kita taruh di bank misalkan 1 juta, nanti kita tunggu beberapa tahun jadinya 1 juta lebih karena ada bunganya di situ. Ya, uang yang ngendok ini tadi sama dengan saldo awal kita, oke? Dikali dengan 1 ditambah dengan tingkat suku bunga. Terus kita nyimpannya di situ ada berapa tahun begitu. Ya. Nah, ini rumusnya Nana. Nah, sekarang Joni dulu. Saya tulis Joni. Joni menabung di bank sentral menggunakan sistem bunga majemuk dengan saldo awal A. Berarti MO-nya adalah A, Nana. Ini MO. Oke. Dalam waktu 3 tahun. 3 tahun ini adalah N-nya. N. Saldo Joni di tabungan menjadi B. Berarti ini adalah M. Uang yang sudah ngendok itu tadi. Berarti bisa kayak kita tulis di sini. Pakai rumus ini ya. Berarti B, uang yang ngendok itu tadi sama dengan MO-nya adalah A dikali 1 ditambah I-nya. I-nya nggak diketahui ya, I gitu saja. Suku bunganya, pangkatnya pangkat N 3 tahun. Nah, begini anak-anak. Udah ya? Sudah. Sekarang Citra menabung di bank yang sama. Sekarang Citra, saya tulis di sini Citra. Citra menabung di bank yang sama dengan saldo awal X. Nah, saldo awalnya Citra X, saya tulis X di sini. Oke, jika dalam waktu 6 tahun berarti 1 ditambah I pangkat 6. 6 tahun ya nak ya. Oke, ternyata saldo Citra A lebih banyak daripada saldo milik Joni. A lebih banyak berarti saldonya Joni ketika menabung di bank itu
ditambah A, taruh sini. Cuma masalahnya kita nggak tahu Joni ini berapa uangnya setelah 6 tahun. Kan ini tahunnya beda, Nak. Berarti kita harus cari dulu uangnya Joni ketika 6 tahun. Berarti B setelah 6 tahun itu berapa? A dikali 1 ditambah I pangkat 6. 6 tahun kok, Nak. Ya, jadi pangkatnya harus pangkat 6 begitu. Ya? Kalau sudah selesai kan ini. Berarti ini adalah uangnya Citra tadi A lebihnya dari B 6 tahun. Gitu ya. Yuk kita cari A ditambah. Mana B 6 tahun kita ganti apa? B 6 tahunnya. Kita ganti dengan ini ya. A dikali 1 ditambah I pangkat 6. Begini. Sama dengan X dikali. Kok begini ya, Nak? Sebentar. Kok gak enak gini ya. Saya hapus dulu ini. Biar enak. Kita selesaikan dulu yang Joni dulu. Sebelum ke Citra. Yuk. Berarti kalau ini saya ganti, Nak. 1 ditambah I pangkat 6. Itu adalah B-nya Joni selama 6 tahun. Ya. Dibagi dengan A. Sebentar. Pakai apa ya? Ini saya hapus dulu. Bentar, keliru. Nah, dihapus dulu. Ini B. Ya. Kemudian ini jadi apa, Nak, ya kalau gitu ya 6 tahun ya, selama 6 tahun. Ya enggak apa-apa lah, B 6 tahun gitu ya. Ngerti ya maksudnya saya ya? B 6 gitu aja ya. Berarti A 1 ditambah I pangkat 6 itu adalah B 6 dibagi A, oke? Harus itu B 6 dibagi dengan A. Begini anak-anak. Siap? Lanjut. Sekarang Citra. Citra itu nabung di bank sama dengan si Joni. Cuma dia nabungnya saldo awalnya X. Berarti X di sini dikali dengan 1 plus I pangkatnya adalah pangkat 6. Uangnya ternyata ngendoke menjadi A lebih banyak daripada saldo milik Joni. Berarti A lebih banyak daripada saldo milik Joni. Tadi saldo milik Joni 6 tahun ini kan ini, Nak ya. Berarti B6. Begini anak-anak. Nah. Oke. Yuk. Kita teruskan, berarti A ditambah B6 sama dengan X dikali 1 ditambah I pangkat 6. Saya ganti ini boleh ya. Oke, B6 dibagi A. Nah, begini. Benar nggak sih? Benar ya? Siap? Nah, terus lanjut. Ayo. Terus. Next. Gimana? Gimana, Nak? Terus, tunggu saya tok lah cerita nih. Kita ganti, lihat jawabannya. Jawabannya kan cuma B sama A, Nak. Berarti tidak boleh kita mengandung B6 ini, tidak boleh. B6 itu nanti harus kita ganti. Oke? Sebelum kita ganti, kita jadikan X dulu. Yang ditanyakan X ya. Maka nilai X sama dengan berapa? Berarti ini X doang. Itu sama dengan, berarti ini kan harus kita lempar ke sana, Nak. Ya, kalau kita lempar ke sana kan berarti dibalik. Sehingga ini ditulis A ditambah B6. Oke? Dikali dengan, ini dibalik, Nak. A per B6. Gini, Nak. Ya, oke? Berarti X hasilnya apa? Mana yang dicoret? Tidak boleh lah. Ini dikali ini dikali ini. Nah, ini dikali ini coret bisa. Ini dikali ini kan tidak boleh. Sekarang A dikali A per B6. Berarti A dikali A per B6. Begini. Oke. Kemudian, ini dikali ini boleh dicoret. Nah, gitu. B6 dikali A per B6. Ini B6-nya boleh dicoret, anak. Nah. Oke. Cuma nanti B6 itu nggak ada di pilihan ganda kita ini. Jadi B6 itu harus diganti B, anak-anak.
Gimana supaya B6 bisa ganti B? Apa yang beda coba? Antara B dengan B6 apa yang beda? Pangkatnya doang kan, Nak? Pangkatnya ini loh yang beda. Oke? Sehingga dari sini kita bisa menemukan B6-nya ini saya ganti dengan pangkatnya kan beda ya. 3 dengan 6. Berarti ini sebetulnya adalah pangkat 3 dikali 2 begitu. Jadi, kalau saya tulis lagi di sini, B6 kita ganti ya, Nak ya, di atas saya. Nah, B6-nya berapa? Buka gitu. Berarti B6 itu adalah A dikali 1 ditambah I, pangkatnya pangkat 3. Saya kalikan dengan 2. Kan boleh, Nak? Ya kan? Bener nggak? Bener ya? Nah, 1 ditambah I pangkat 3 itu berapa? 1 ditambah I pangkat 3 adalah B dibagi A. Betul nggak? Ini dari sini loh. B dibagi A. Berarti ini saya ganti dengan A dikali dengan B per A kuadrat. Gini anak-anak. Ya, hasilnya adalah B kuadrat dibagi A. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kok nggak ngerti? Ngerti nggak? Bener ngerti. Soalnya Bu Amel tuh feeling, Nak. Feelingnya itu kalian nggak ngerti. Tak hapus wis, baleni dari awal. Kita pakai cara yang oke. Siapa yang bilang ini rumusnya nggak tahu? Siapa yang barusan bilang rumusnya nggak tahu? Di buku-buku paket ada loh. Saya masih ingat loh saya ngajar ini. Ini adalah pembahasan kelas 11 anak-anak. Materinya adalah barisan dan deret. Ya. Suku bunga majemuk rumusnya begitu emang. Sudah pernah saya ajarkan insya Allah. Kita saat itu masih offline. Yang saya ajar. Ya, wis ya oke lah. Kita tidak akan melihat masa lalu. Kita lihat masa depan. Bu, rumusnya nggak tahu, tak kasih rumusnya. Ya kan? Ya, rumusnya itu saya sederhanakan wis. M. Ya, M-nya misalkan MN. Ya, MN itu adalah uang kita setelah N tahun. Sama dengan MO, uang kita mula-mula dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, begini. Nah, ini rumusnya saya kasih anak-anak. Oke? Satu-satu ya. Sekarang kita lihat Joni dulu. Joni itu jadi uangnya berapa? Dia saldo awalnya A, berarti MO-nya saya ganti dengan A. Langsung ya di sini ya. 1 ditambah I pangkat N. N-nya adalah 3, karena Joni nabungnya 3 tahun. Ternyata saldo Joni menjadi B. Nah, saldonya Joni B. Paham ya ini ya? Nah, sekarang Citra. Ya, Citra. Oke. Citra, ternyata si Citra ini kan nabung 3 tahun ya, Nak. Kalau misalkan si Joni nabung 6 tahun jadi gimana? B sama dengan, ya, kalau misalkan saya pakai B aja, B sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat 6 tahun kok. Ini kan 3 tahun, ini 3 tahun. Ya, ini 6 tahun. Bingung kan? Kenapa Bu kok Joni diganti 6 tahun? Iya, karena kita akan membandingkan dengan Citra. Citra nabungnya 6 tahun. Nah, jadi kalau Joni itu dia nabungnya 3 tahun diketahui saldonya B, maka dia nabungnya 6 tahun jadinya begini. Ya, B6 bolehlah B6. Oke? Yes ya? Yes. Ternyata Citra ini anak-anak uangnya adalah saldonya X. Saldonya X ya. Citra menabung di bank yang sama dengan saldo awal X. Jika dalam waktu 6 tahun berarti 1 ditambah I pangkat 6. Ternyata uangnya Citra itu A lebih banyak daripada saldo milik Joni. Berarti uangnya Citra itu A ditambah B6 itu tadi. Pahamkah dari sini? Paham ya? Paham, alhamdulillah. Oke. Sekarang kita utak-utak yang ini. Oke. A-nya tetap A. B6-nya saya ganti. B6-nya itu kan uangnya Joni setelah 6 tahun. Ya,
kita bisa pakai ini, atau kita bisa pakai ini, kita kalikan dengan 2. Kan begitu. Ya, sehingga dari sini, B6-nya jadi gimana B6-nya? B6-nya jadi gimana nih? Berapa, nak? B dikali 1 ditambah I pangkat 3. Bener nggak? Bener apa enggak? Bener ya? Oke. Sama dengan X dikali 1 ditambah I pangkat 6. Nah, kita kan pengen ganti 1 ditambah I, nak. Sehingga dari sini, kalau misalkan saya hapus saja yang ini, karena kita sudah tahu maksudnya ya. Hapus saja biar gak bingung. Oke. Saya ganti dengan, berarti ini kalau 1 ditambah I pangkat 3 jadi berapa, nak? B dibagi A. Benar nggak? Oke. Sehingga rumus ini menjadi, iya, 6 ini kan tadi 3 dikali 2, nak ya. Saya ganti ya, coba ya, saya ganti ya. Saya ganti. 6 ini adalah 3 dikali 2. Berarti kok saya ganti, dia menjadi pangkat 3 dikali 2. Kali 2 begini. Nah, saya kurung aja biar enak. Nah, kenapa sih Bu harus diganti ini? Karena kita punya ini. Siap? Yuk kita jalan. A ditambah B dikali 1 ditambah I pangkat 3 adalah B per A. Kita tulis di sini B per A. Gini ya. Sama dengan X-nya tetap X. 1 plus I pangkat 3 adalah B per A. Kita pangkatkan dengan 2. Loh. Ya. Oke. Sehingga hasilnya adalah, yuk, A ditambah B kuadrat dibagi A. Oke. Sama dengan X dikali B kuadrat dibagi A kuadrat. Nah, yang ditanyakan X doang, nak. Nah, berarti X doangnya jadi apa? X doang sama dengan ini saya lempar ke sana ya. Karena saya lempar berarti dia dibalik. Berarti A ditambah B kuadrat dibagi A. Oke. Dikali dengan ini yang saya lempar tadi. Berarti dibalik, anak-anak. A kuadrat dibagi B kuadrat. Nah, oke. Ini dikali ini berapa yuk? A pangkat 3 per B kuadrat. Ya. Iya, ditambah. Yuk, ini kali ini yuk. B kuadrat. Gini ya. Nah, mana yang bisa dicoret? Mana yang bisa coret? Nah. Mana lagi? Terus. Mana lagi? Nah, gini ya. Berarti hasilnya adalah A pangkat 3 per B kuadrat ditambah dengan, nah, oke. Berarti mana jawabannya, nak? Yang E. Ya. Susah ya? Enggak ya, insya Allah ya. Yang bikin susah itu sebetulnya Bu Amel ini yang bikin susah. Kenapa kok susah? Karena ini ngitung bunga, nah. Ya. Ya, ini kemaksiatan aja apa ngitungnya susah ya gitu ya. Masya Allah ya. Ya ini ilmu ya, nah ya, kita ambil sebagai ilmu ya. Semoga kita semua terhindar dari segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk sesuatu yang berbau ribawi sehingga kita bisa aman hidup kita, kan begitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Sudah ya 16 ya. Next 15. Ya opo yo 15 yo. Apa yang harus kita lakukan yo? Gimana? Pengen lakukan? Ya sudah, lakukan saja. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti X-nya saya kuadratkan, Y-nya saya kuadratkan. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat itu hasilnya adalah sin alfa ditambah sin beta saya kuadratkan. Oke. Ditambah dengan, sekarang yang Y diganti. Cos alfa dikurangi cos beta saya kuadratkan. Gini anak-anak.
Ya, yuk lanjut. Sin alfa dijabarkan aja, ditambah 2 kali sin alfa beta, masih ingat ya? Oke, ditambah dengan sin kuadrat beta. Ini adalah yang depan ini. Saya kurung saja. Oke, yang belakang anak-anak plus. Yuk. Cos kuadrat alfa min 2 kali cos alfa cos beta. Oke, plus cos kuadrat beta. Nah, begini. Nah, ini yang belakang. Yang bisa kita hapus mana? Adakah yang bisa kita coret di sini? Nggak ada. Ya. Tapi kita ingat. Kalau saya punya sin saya kuadratkan A, saya tambah dengan cos saya kuadratkan A, hasilnya adalah 1. Masih ingat ya? Masih ingat ini kan? Ingat ya? Nah, berarti sin kuadrat alfa saya tambah dengan cos kuadrat alfa, berapa hasilnya, nak? 1. Ya, terus sin kuadrat beta saya tambah dengan cos kuadrat beta, berapa hasilnya? 1. Nah, begini. Oke, tinggal ini yang ada 2-nya ini kita gabung jadi 1. Oke, misalkan saya tulis yang ini dulu. Ya, yang ini dulu saya tulis. Min 2-nya saya tulis di luar. Min 2 berarti cos alfa cos beta. Ya, ini tuh ini, nak. Ini, nak. Ya, ini ya. Kemudian yang ini karena ini ada min, maka ini juga harus di min, nak. Nah, min 2 sin alfa sin beta. Ya, kenapa? Karena min 2 dikali cos alfa cos beta itu hasilnya adalah yang ini. Oke. Min 2 dikali, kok min 2 lagi ya? Maaf ya, min tok ya. 2-nya kan sudah keluar, anak-anak. Ya, tinggal min tok ya. Kenapa sibuk harus diganti itu? Iya, biar bisa kita sederhanakan. Minnya panjang sekali ya, sebentar. Saya hapus dulu. Minnya gini. Nah, ya, masih ingat kah? Cos min sin. Dia ini hasilnya adalah apa? Apa? Cos min sin jadi apa, nak? Halo, masih ada yang bangun kah? Cos alfa ditambah beta. Sudah lupa, Bu? Ya. Oke. Sehingga yang depan jadi apa? Yang depan ya 1 ditambah 1 ya 2 lah. Min 2-nya tetap loh begini. Nah. Oke. Sudah ya? Nah, sekarang pertanyaannya, dia punya nilai terbesar. Ini anak-anak akan menjadi nilai terbesar jika 2 ini dikurangi 0. Ya, atau 2 ini dikurangi, ini juga besar. Ini negatif. Sehingga di sini nanti min kali min jadi plus. Berarti kita harus cari ini yang negatif, anak-anak. Supaya nilai gede. Nek 0 kan berarti angkanya cuma 2 tok. Ya, apa bilangan negatifnya dari cos? Cos itu akan negatif jika dia sudutnya berapa? Sudutnya berapa cos negatif? Berapa, nak? Gini loh. Kita kan tahu ya, sin sama cos itu sudutnya itu antara 1 dengan min 1. Maaf, nilainya paling besar itu, range-nya itu adalah 1 dengan min 1. Ya, paling besar adalah 1, paling kecil adalah min 1. Nah, kita kan menginginkan ininya plus, nak. Ya, min-nya itu kan kita menginginkan dia plus. Ya, sehingga kita cari cos-nya itu yang min. Karena nanti min kali min jadi plus. Sehingga kita harus punya yang namanya cos ini, cari yang min paling besar. Min paling besar kan min 1 ya. Berarti kita punya cos alfa ditambah beta itu hasilnya harus min 1. Nah. Cos berapa hasilnya min 1? Ya, sudutnya cuma 1. Cos itu yang min 1. Dia adalah 180. Ya, 180 cosnya. Oke, sehingga dari sini kita punya. Ya, ketika cosnya ini min 1, maka min 2 dikali min 1. Jadi angkanya adalah plus 2. 2 tambah 2, 4. Gitu. Paling gede dia.
Ya, tapi pertanyaan bukan itu. Pertanyaan di sini adalah jawabannya alfa semua ya. Jadi kan di alfa, berarti alfanya berapa ini? Betanya pindah, min beta ditambah 180 derajat. Selesai. Jawabannya adalah yang E. Tuh. Bisa ya? Bisa ya? Bisa insya Allah. Ya, semangat. Oh, Bu Amel aja semangat. Masa kalian tidak semangat sih? Ya, ayo bangun. Back up. Oke? Nah, tinggal 2 bulan anak-anak. Bu Amel gak medeni. Insya Allah guru itu selalu mendoakan. Nanti kalian pun ketika UTBK insya Allah saya doakan semoga Allah memberikan yang terbaik buat kalian. Ya, tapi ya gitu harus usaha yo. Harus usaha dulu. Nanti dia gak keterima ya nggak gimana Bu? Ya gak apa-apa gak keterima. Kita kan sudah usaha, sudah ada pahalanya gitu loh. Kalau nggak keterima, iyo isin lah Bu, walah mau isin naik kok. Saya juga dulu ketika menikah yo isin. Masa kamu mau menghindari isin? Ya isin itu pasti. Isin itu adalah horiza anak-anak, nalurinya manusia. Manusia kalau nggak punya malu, jangan-jangan nggak punya naluri kan begitu ya. Isin itu tidak apa-apa. Isin paling sehari 2 hari begitu ya biasa-biasa saja. Oke, lanjut. Nah, ini setengah nih paling. Diberikan data, 7 data. Setelah diurutkan sebagai berikut. Ini 7 datanya. Jika rata-rata data tersebut adalah 7 dan simpangan rata-ratanya 8/7, maka A ditambah B sama dengan berapa? Gimana ini? Yuk di rata-rata saja lah. Yuk kita tambah yuk. Berarti A ditambah A plus 1 ditambah datanya saya tambah semua anak-anak. 7 ya. Ditambah B, ditambah B, ditambah 9. Datanya 7 ya. Kita bagi dengan 7. Nah, dia hasilnya adalah 49. 7. Ya, rata-ratanya kan 7. Ini. Oke, yuk kita jumlah A tambah A 2 anak ya. B tambah B juga 2B. Oke, 1 tambah 7 tambah 9 berapa ya? 1 tambah 7 tambah 9 berapa? Halo? 17. Oke? 7 penyebut saya kalikan dengan pembilangnya. 7 kali 7, 49. Gini ya. Berarti kita punya 2A ditambah 2B sama dengan 49 dikurangi 17 berapa yo? 49 dikurangi 17 berarti berapa? 36. 36 ya? Saya kayaknya jangan keliru deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini datanya sih 6. Iyo, mangkane iku. Ya, terima kasih. Mangkane kok ada yang salah kayaknya ini. Bentar. Ya, ininya kurang 1 ya. Berarti ini salah dong. Ini salah. Ya, sebentar saya hapus dulu ini. Yang depannya saya hapus. Ini juga hapus kabeh lah. Nah. Oke. A plus 1-nya kurang 1. Oke. Ini A ditambah A plus 1-nya kan 2 kali, nak. Ya, berarti ini ditambah A ditambah A plus 1. Kurang 1 begini. Nah, berarti A-nya berapa ini? Berapa A? 3A. B-nya berapa? B-nya berapa? 2B. Tambah. Terus angkanya berapa? 1 tambah 1 tambah 7 tambah 9. Ada satunya loh. 18 ya. Ya. Benar gak? 18 dibagi 7. Sama dengan 7. Oke, 7 dikali 7 anak-anak. Berarti 3A ditambah 2B. Berapa? 49. Berarti 3A ditambah 2B-nya berapa, nak? 18-nya pindah ke ruas kanan. Berapa? 31. Ya, benar 31. Dikurangi loh, nak. Benar ya 31? 31. Oke, persamaan 1. Dapat. Oke, sekarang berikutnya. Jika rata-rata data tersebut adalah 7 dan simpangan rata-ratanya adalah 8/7. Masih ingat simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata itu adalah SR.
SR itu adalah nilainya dia, ya, dikurangi dengan rata-ratanya, ya, kemudian dia di tanda mutlak. Jadi gini anak-anak, tulisannya sigma XI min X bar dibagi dengan jumlah ini gini. Nah, oke, yuk simangan rata-ratanya adalah 8/7. Oke, XI dikurangi X bar, A dikurangi itu, X barnya tadi 7 ya, benar ya. A dikurangi rata-ratanya, ya, bilangan pertama sudah. Bilangan kedua, A ditambah 1 dikurangi rata-ratanya. Oke, kemudian bilangan ketiga sama ya. A dikurangi 1 dikurangi rata-ratanya. Oke, bilangan keempat adalah 7 dikurangi 7. Bilangan kelima adalah B dikurangi 7. Oke, bilangan keenam adalah B dikurangi 7. Bilangan ketujuh adalah 9 dikurangi 7. Begini anak-anak. Dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya adalah 7. Nah, jangan lupa, ini kan tanda mutlak ya. Berarti ini juga tanda mutlak. Ini juga tanda mutlak. Ini juga tanda mutlak. Semuanya diganti dengan tanda mutlak. Tanda mutlak itu apa sih? Tanda mutlak itu nanti ketika hasilnya negatif, dia jadi positif. Anak-anak. Ini tadi tanda mutlak. Ini juga tanda mutlak. Ini juga tanda mutlak. Yuk. 8/7 sama dengan A dikurangi 7 ya, A min 7 lah. Ya. A dikurangi 7 itu adalah A min 7. Oke, ditambah dengan A dikurangi 1 dikurangi 7. Berarti A min 8. Bener gak? 8 yo. Ya. Ini sama kan? A min 8 ya. Berarti saya kalikan 2 gini ya langsung ya. Boleh ya? Saya kalikan 2 gitu ya. Boleh ya? Oke, terus belakangnya 7 dikurangi 7. 0 ya. Ya. B dikurangi 7, ya B kurangi 7 ya. 2 dikali B dikurangi 7. Oke, 9 dikurangi 7 adalah 2. Nah, begini anak-anak. Dibagi 7. Nah, sama-sama per 7-nya ya, hilang ya. Loh, selesai. Oke, sehingga ini kalau kita keluarkan dari dari tanda mutlak ya. Ya, misalkan saya keluarkan dari tanda mutlak jadi gimana? 8 sama dengan, yuk kita tambah yuk. Mana tadi ini? Oke. Yuk. A ditambah 2A berarti 3A ya? Benar ya? Halo? 8 sama dengan 3A. Oke. Wes, B-nya sekarang. B-nya tinggal ini 2B ya, nak ya? Plus 2B. Oke. Terus, sekarang angkanya. 7 min 7 ditambah min 16. Min 7 ditambah min 16 ditambah min 7 ditambah min 16, Mak. Min 16 tambah min 7 berapa? 23. Ya, min 23 ditambah min 14. Min 14. 2 dikali 7, 14. Ya, berarti berapa? 23 ditambah 14. Berapa 23 tambah 14? Ya, min 37. Min 37 ditambah 2. Berapa? Min 35. Bener ya, min 35 ya? Yakin? Min 35. Gini. Ya. Oke. Min 35-nya saya geser ke sana jadi berapa? 35 ditambah 35 ditambah 8. Berapa? Berapa? 40? 43. 43 benar ya? Ya benar 43. Oke? Benar. Wes, sekarang 3A tambah 2B-nya sudah dapat kita, nak. Ini 3A plus 2B-nya. Ya, berarti ini ada yang salah ini. Mana yang salah? Yuk kita cek yuk. Mana yang salah? Manakah yang salah? Itu maka A plus B, Bu. Apanya?
Iya, ini kalau saya masukkan yang bilangan KB loh. Kan keliru berarti. Kita coba masukkan nih ya 31. 31 dikurangi 35 berapa? Min 4 ya. Min 4 nggak sama dong dengan 8. Ada yang salah ini. Mana yang salah? Yang salah pemisalannya Bu. Boleh. Kita ganti pemisalannya. Karena kita kan tadi pakainya tanda mutlaknya itu kan ini nak. Kita hilangkan langsung ya. Sekarang kita ganti. Nah, kita gantinya sebelah sini nak. Nah, tadi kan X1 min X ya. Sekarang kita balik. Boleh bolak-balik. Ya. Jadi kita ganti dari sini. Menghapusnya tok ini 1 menit ini. Yuk kita ganti. Sekarang kita ganti. Ini saya balik. Boleh dibalik. Oh, tanda mutlak aja kok. Ya, karena tanda mutlak itu dibolak-balik kan sama. Dia harus sama-sama positif. Oke. Berarti ini rumusnya saya ganti dengan X bar dikurangi XI. Berarti rata-ratanya dikurangi dengan bilangannya. Berarti hasilnya adalah, yuk, tanda mutlaknya saya hilangkan ya nak ya. Tadi kan sudah salah satunya ya. Jadi tanda mutlaknya hari ini sudah saya hilangkan. Oke, langsung ya. X barnya kan tadi adalah rata-rata. Nah, rata-ratanya kan 7. Berarti 7 dikurangi A. Oke. Ditambah dengan, ini 2 kali nak ya. Saya tulis langsung 2. 2 kali 7 dikurangi A dikurangi 1. Berarti 6 ya. Benar ya? 7 dikurangi A dikurangi 1. Itu kan artinya 7 dikurangi A. Kemudian, ini tambah ya. Min 1 kan gini. 7 dikurangi min 1 adalah 6. 6 dikurangi A ini ya. Oke? Siap? Ditambah 7 dikurangi 7, 0. Saya tulis saja. 0 ya, ini ya. Ini 7 dikurangi 7. Saya kurangi nih. Dikurangi 7 begini. Terus ini sudah ya. Sekarang B-nya 2 ya. Berarti 2 dikali 7 dikurangi B, betul ya? Oke. Ditambah dengan 7 dikurangi 9. 7 min 9. Ya. Oke. Semuanya ditanda mutlak anak-anak. Ingat-ingat ya, semuanya ditanda mutlak. Ya. Per 7. Oke. Jadi ini semuanya tanda mutlak, tanda mutlak. Ini juga tanda mutlak, tanda mutlak. Tanda mutlak, tanda mutlak. Nanti ngaruhnya itu yang di belakang nih, ngaruhnya. Karena 7 dikurangi 9 ini min 2 nak nanti. Kalau tidak ada tanda mutlaknya nanti kita nulisnya min 2. Salah dong. Ya, lanjut. 7-nya hilang. Nah, 8 sama dengan, yuk kita hitung. A-nya berapa? Ini min A, ini adalah min 2A. Berarti min 3A. Benar nggak? Min 3A. Benar ya? Oke. Ini hilang 0. Oke. 2 dikali min B berarti min 2B. Benar ya? 2 dikali min B berarti min 2B. Benar ya? Ini ya? Ya, terus. Angkanya sekarang 7 ditambah 12, 19. 19 ditambah 14. 30. 32. 32 ditambah 2 berarti 30. 34 ya? 34. Ya. Plus 34. Oke. Terus ini saya pindah ke sana, nak. Berarti 3A ditambah 2B sama dengan 8-nya saya masukkan 34 dikurangi 8 berarti 26. Benar ya? Terus lanjut. Sitong. Gimana nak terus? Disamakan dengan ini kok podo ya nak yo. Ini loh sama. Nggak salah ini kayaknya. Ya sudah, enggak apa-apa. Wes ya. Untuk soal yang ini nanti dilihat dulu. Kita akan bahas ngentek waktu ternyata ini. Ya, jadi mungkin ada yang salah ini ya. Coba nanti saya cari dulu ya. 14 pending dulu ya. Enggak apa-apa ya. Ya 14 kita pending dulu untuk minggu depan insya Allah. Jadi kita hari ini sudah membahas soal nomor 20 sampai nomor 15. Hitungan yuk berapa soal? 6 soal. Berapa soal? 6 soal. Yaitu anak-anak.
namanya apa? Namanya ini TKA. Begitu itu, enggak apa-apa. Oke, ini sudah jam 9 lebih 10 anak-anak, kalian besok ulangan ya. Ya, jadi saya cukupkan di sini supaya bisa belajar ya. Jangan lupa belajar ya. Saya sudah tanya Bu Riyati tadi. Besok wanmunya apa? PPKN sama aswaja. Wah, alamat bisa-bisa diremehkan nih sama anak-anak. Enggak ada ya, enggak boleh ya. Jadi nanti malam tetap dipersiapkan PPKN dengan aswajanya. Semoga besok bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, ya. Cukup itu dulu ya. Jadi amin ya rabbal alamin. 14 besok kita lanjutkan. Besok masih TKA saja ya untuk pertemuan minggu depan ya. TKA-nya kita selesaikan dulu nomor 1 sampai 20, selesai baru nanti kita akan coba bahas yang TPS lagi. Jadi minggu depan gimana kalau tetap Senin ya? Piye? Ya Bu, Senin aja Bu. Enggak apa-apa ya. Senin aja ya. Soalnya saya itu berpikir begini nak, kalian butuh refresh gitu loh. Refresh itu nek iso, itu nggak pegang pelajaran blas gitu loh. Kita bener-bener refreshing supaya otak kita itu segar kembali gitu loh. Kita butuh waktu itu. Jadi harapan saya minggu supaya kalian free. Kalau malam misalkan free, nanti Senin pagi kalian sudah fresh gitu loh. Tetap Senin ya, insya Allah ya. Jadi mulai minggu depan saya akan undang kalian hari Senin. Oke anak-anak, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan.